Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisis biaya volume dan laba. Perkenalkan, saya Sanika Karin dan teman saya Maria Angelita, Andriana Aisyah, dan Aura Nisa. Analisis biaya volume laba (BVL). Analisis biaya volume laba merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajer dalam perencanaan laba jangka pendek. Tujuan analisis biaya volume laba, dalam rangka meramal laba secara akurat, faktor yang penting adalah mengetahui hubungan antara laba dan biaya pada satu sisi dan volume pada sisi yang lain. Yang kedua, analisis biaya volume penjualan bermanfaat dalam menyusun fleksibel budget yang mengindikasikan biaya pada banyak level aktivitas. Yang ketiga, analisis CVP membantu evaluasi kinerja untuk tujuan pengendalian. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan review laba dan biaya serta perubahan volume. 5 faktor yang berpengaruh dalam analisis BVL adalah harga produk, volume penjualan, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran produk yang dijual. Break-even point atau titik impas. Titik impas sebagai keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Titik impas dapat ditentukan secara matematis atau secara grafis, dan dapat pula dinyatakan dalam unit penjualan maupun rupiah penjualan. 5 kelemahan BEP. Yang pertama yaitu perlunya asumsi, bersifat statis, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik, dan kurang memperhatikan resiko yang terjadi selama masa penjualan. Adapun contoh soal sebagai berikut. Diketahui laporan laba rugi prospektif perusahaan X adalah sebagai berikut. Penjualannya 1000 unit at $400, totalnya menjadi $400.000. Biaya variabel $325, margin kontribusi $75, biaya tetap $45, dan laba sebelum pajak $30.000. Harga jualnya $400 per unit, biaya variabelnya $325 per unit didapat dari $325.000 dibagi dengan 1000 unit. Biaya tetapnya $45.000. Berapa titik impas perusahaan tersebut dalam unit penyelesaiannya? Laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit dikurangi dengan total biaya tetap, sama dengan $400 dikali unit dikurangi $325 dikali unit min $45.000. $75 dikali unit sama dengan $45.000. Hasilnya menjadi 600 unit. Pendekatan margin kontribusi. Metode kontribusi unit sebenarnya merupakan variasi metode persamaan. Metode ini berfokus pada gagasan bahwa setiap unit yang terjual memberikan sebuah jurnal margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Margin kontribusi merupakan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. BEP dalam unit rumusnya adalah fixed cost dibagi price per unit min variable cost. Lalu adalah BEP dalam rupiah, rumusnya adalah fixed cost dibagi 1 min variable cost per sales cost. Adapun contoh soalnya yaitu diketahui harga jual produk yaitu 100 per unit, biaya variabelnya 40 per unit, dan biaya tetapnya 300.000 per unit dengan kapasitas produksi maksimal adalah 10.000 unit. Penyelesaiannya, BEP dalam unitnya yaitu fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost, yaitu 300.000 dibagi dengan 100 per unit dikurangi 40 per unit. Hasil BEP per unitnya adalah 5.000 per unit. BEP rupiahnya
Rumusnya adalah V cost dibagi 1 min variable cost dibagi sales cost. Lalu 300.000 dibagi 1 min 400.000 dibagi 1 juta. Sama dengan BEP rupiahnya adalah 500.000. Penyajian dalam bentuk grafik. Grafik volume laba. Grafik volume laba menggambarkan secara visual hubungan antara laba dan volume penjualan. Dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel dependen dan unit adalah variabel independen. Grafik volume laba merupakan grafik tentang persamaan laba operasi. Grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba menunjukkan hubungan antara biaya volume dan laba. Analisis multiproduk. Perusahaan X menawarkan dua model mesin motor, yaitu mesin motor A yang dijual dengan harga $400 dan mesin motor B dijual dengan harga $800. Biaya variabel per unit mesin motor A adalah $325 dan biaya variabel per unit mesin motor B adalah $600. Departemen pemasaran memperkirakan dapat menjual mesin motor A sebanyak 1.200 unit dan mesin motor B sebanyak 800 unit untuk tahun yang akan datang. Berikut adalah proyeksi laporan laba rugi berdasarkan taksiran penjualan. Penjualan untuk mesin motor A adalah $48.000, sedangkan mesin motor B adalah $64.000. Total penjualannya menjadi $112. Biaya variabel motor A $39, mesin motor B $48, totalnya menjadi $87. Margin kontribusi mesin motor A $9.000, mesin motor B $16.000, dan totalnya menjadi $25. Biaya tetap langsung $3.000, untuk mesin motor B $4.000, totalnya menjadi $7.000. Laba produk mesin motor A $6.000, mesin motor B $12.000, totalnya menjadi $18.000. Total biaya tetap bersamanya $2.625, laba sebelum pajaknya jadi $15.375. Penyelesaiannya, BEP mesin motor A. Biaya tetap langsung dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. $3.000 dibagi $400 dikurang $325. Sama dengan $3.000 dibagi $75 sama dengan 40 unit. BEP untuk mesin motor B, biaya tetap langsung dibagi harga jual dibagi biaya variabel per unit. $4.000 dibagi $8.000 dikurang 600 sama dengan 3.000 dibagi 200, hasilnya 15 unit. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.